Halo. Ketemu lagi di YouTube channel Hebron Pemasela. Kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh wanita cantik yaitu Rika. Oke, kali ini kita ngevlog ya, ngevlog di mobil karena kita lagi jalan-jalan. Kebetulan hari ini tanggal merah, tapi karena kita nge-stuck nih, kena open tutup. Kena buka tutup jalan. Jadi nge-stuck daripada diem-dieman atau ngelawak baik, mendingan kita rekaman aja. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat nih. Sama beberapa menit ke depan kita ngobrol-ngobrol tentang apa ini ya? Nah, kan bentar lagi, beberapa bulan lagi akan ganti tahun ajaran. Oh iya, betul. Mungkin kita akan bahas tentang gimana sih cara pilih jurusan kuliah yang tepat. Oke, jurusan kuliah ya. Karena beberapa anak waktu ditanya jurusan kuliahnya belum tahu ya. Berarti ini lebih ke arah orang-orang yang SMA. Iya, betul, anak-anak SMA. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi orang-orang yang sudah kuliah, bahkan yang orang yang sudah kerja. Oke, berbicara tentang jurusan. Nah, kalau jurusan apa nih yang perlu kita ini? Oh, mungkin kamu jelasin dulu kali, kamu jurusannya apa, backgroundnya aku apa. Betul. Saya ini backgroundnya, saya sudah sekolah Alkitab atau sekolah teologi dengan gelarnya STH ya. Dan akan? Oke, rencana bulan Agustus akan studi lanjut, semoga ya. Sudah keterima sih, tapi ya didoakan aja. Oke, kalau aku backgroundnya S1 psikologi, sudah lulus juga dan sekarang lagi ambil S2 profesi psikologi klinis anak. Jadi akan jadi psikolog anak. Lagi semester 2 gitu. Oke, kita akan bincang-bincang soal jurusan. Nah, bagaimana seseorang bisa tahu atau bisa mencari jurusan yang tepat nih untuk mereka nih, terutama bagi mereka yang masih saat ini belum tahu jurusannya apa. Gimana? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Boleh. Kalau dari aku, yang pertama adalah kalian harus tahu passion gitu. Nah, apa itu passion? Adalah mungkin hasrat, perasaan ketika kalian itu suka, kalian tuh enjoy untuk dalam melakukan suatu aktivitas atau suatu hal gitu. Jadi karena kuliah itu kan pasti tantangannya banyak ya, bisa dari dosen, dari akademisnya sendiri, atau bahkan dari teman-teman, dari load tugasnya yang banyak gitu. Jadi ketika kalian itu menjalankan sesuatu yang kalian suka sesuai dengan passion kalian, itu pasti akan lebih sukacita aja gitu ngejalaninnya meskipun sulit. Nah, coba bayangin kalau kalian menjalani sesuatu yang nggak kalian suka atau nggak sesuai passion kalian, pasti akan semakin terengah-engah gitu. Oke, jadi passion itu sesuatu yang disukai ya. Iya. Nah, kalau kayak begitu, bagaimana nih kalau ngomong soal passion, sesuatu yang disukai? Tapi kan orang ditanya passionnya apa, belum tentu orang bisa jawab gitu ya. Passionnya di ini. Banyak anak muda yang ditanya belum tentu tahu passionnya apa. Gimana tuh? Kalau menurut aku, kalian bisa refleksi dari sehari-hari tuh kalian tuh sukanya ngapain. Contoh, aku suka berinteraksi sama orang, aku suka membantu orang. Aku tuh pengen gitu loh, kalau misalnya dia lagi ada masalah, aku tuh pengen membantu dan mengedukasi gitu. Nah, jadinya ya udah kayaknya aku cocok deh di bidang ini gitu. Mungkin juga kalian ya dari kegiatan sehari-hari gitu sih intinya gitu. Dan mungkin sering-sering refleksi kali ya, karena biasanya remaja itu tuh udah banyak nih punya banyak pengalaman deh, tapi karena nggak suka refleksi dan menilai, aku kayaknya cocoknya di sini deh, aku sukanya di sini deh, aku nggak sukanya di sini deh, aku nggak bisa nih di bidang hal ini, jadi mungkin nggak tahu gitu. Oke, berarti dia harus belajar untuk merefleksikan diri dan mengenal dirinya selama ini, apa saja yang sudah terjadi dalam hidupnya selama ini, gitu ya. Nah, itu penting banget teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin jarang refleksi tentang diri, tapi sukanya refleksi kaki ya, dipijit-pijit. Sekarang saatnya kita belajar untuk refleksi diri ya. Jadi mengenal diri, kita ini orangnya seperti apa yang kita sukai dan sebagainya, begitu ya. Betul. Dengan demikian kita bisa tahu itu adalah salah satu langkah yang pas, yang terbaik untuk kita bisa menemukan jurusan apa yang tepat untuk kita. Ya, betul. Oke, yang kedua. Lalu yang kedua. Yang kedua dari saya bukan hanya bicara tentang passion, tapi bicara tentang vision, atau kalau bahasa Indonesia tuh bicara tentang visi.
Berbicara visi. Nah, visi kalau berbicara tentang passion itu adalah sesuatu hal yang mengenal tentang diri kita. Kita harus tahu diri kita atau sesuatu yang kita sudah lewati beberapa waktu ini. Nah, tapi bicara tentang vision atau visi itu adalah sesuatu yang di depan. Sesuatu masa depan. Kalau kita tuh berpikir, kalian pernah berpikir nggak sih 10 tahun lagi kira-kira saya ini jadi apa? 10 tahun lagi Hebron ini jadi kayak apa? 10 tahun lagi Rika ini jadi kayak apa? Pernah nggak kalian berpikir sampai seperti itu? Jadi visi itu adalah sesuatu hal yang di depan. Nah, tapi perhatikan, dalam menentukan visi ini, jangan melandaskan visinya itu pada sesuatu hal yang tidak tepat. Contohnya apa? Seringkali kita tuh visi itu melihat segala sesuatu tuh dari sudut pandang kita. Jadi kayak egosentris ya. Contoh begini, saya mau jadi artis supaya apa? Supaya terkenal. Saya ingin jadi dokter supaya apa? Supaya kaya. Saya ingin jadi pilot supaya apa? Supaya dipuji orang. Oh, itu salah. Sebenarnya bisa jadi gimana ya? Sebenarnya nggak salah, tapi bisa jadi salah. Kenapa? Karena fokusnya ke diri sendiri, akhirnya jadinya suatu hal yang tidak baik. Dan lalu bagaimana visi yang tepat? Visi yang tepat atau visi yang benar adalah visi yang berasal dari Tuhan. Jadi visi yang didapat dari pencipta kita. Visi yang memang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Jadi Tuhan itu adalah pencipta kita. Dan Dia tahu kita ini diciptakan untuk apa. Maka dari itu kita harus tanya sama Tuhan. Tuhan, kira-kira Tuhan ini ciptain saya ini untuk saya bekerja atau untuk saya ini berprofesi di bidang apa? Jadi kita harus tanya Tuhan. Maka dari itu, kalau passion itu berbicara tentang refleksi dengan diri sendiri, vision itu berbicara tentang refleksi dengan Tuhan. Artinya kita butuh ambil waktu untuk kita ngobrol dan discuss dengan Tuhan. Tapi memang tidak mudah, karena mencari visi Tuhan itu tidak seperti mencari jarum di dalam tumpukan benang. Nah, gimana tahu Tuhan ngomong, oh visimu adalah A, visimu adalah B? Nah, itu butuh namanya kepekaan. Nah, jadi bukan hanya berbicara tentang passion. Jadi passion itu juga perlu diasah, karena passion itu juga pasti, aku yakin tuh passion itu datangnya dari Tuhan. Passion yang benar, karena Tuhan pasti kasih sesuatu yang benar. Tetapi ketika sudah menemukan passion, apakah kita tanya sama Tuhan, Tuhan ini passionnya benar nggak nih dari Tuhan? Tuhan, ya aku ini diciptakan untuk profesi ini atau bukan? Di jurusan ini atau bukan? Nah, itu harus ngobrol sama Tuhan terus. Artinya butuh suatu hal yang kita ini connect dengan Tuhan. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sekarang kelas 12, semoga video ini tuh bisa membantu kalian gitu. Tapi untuk teman-teman yang belum kelas 12, kayak kesannya, aduh Kak, ini tuh topik yang terlalu berat deh, kayaknya mikirnya kejauhan deh gitu. Enggak, karena ini tuh akan sangat membantu kalian gitu. Jadi mungkin bisa direfleksikan ya sedini mungkin itu akan semakin baik gitu. Coba kita sharing bagaimana passion dan vision itu bertemu dalam hidup kita. Oke, mungkin kalau dari aku memang kebetulan itu udah dari SMP tuh udah tahu mau jadi psikolog gitu. Dan juga seiring berjalannya waktu, Tuhan menaruhkan visi yang sama gitu. Nah, dampaknya apa? Ketika sekarang aku punya rencana-rencana di masa depan, misalnya aku mau buat program A, aku mau buat acara gitu, aku mau nanti kerjaanku mau seperti ini Tuhan. Nah, itu aku merasa Tuhan yang bukakan pintunya, Tuhan yang permudah jalannya. Karena apa? Bukan artinya semuanya gampang, enggak. Tapi ketika dalam kesulitan pun Tuhan yang membantu, Tuhan yang menguatkan. Karena ya itu memang udah sesuai visinya Tuhan gitu. Jadi Tuhan akan kasih orang-orang, kasih orang-orang di sekitarku yang memang untuk membantu aku menggapai si visi itu gitu. Oke, jadi memang dari SMP bahkan ya sudah tahu. Aku ya sudah mungkin tahu. Beda-beda. Ya, betul ya. Kalau kamu? Nah, kalau aku sih, diriku ini awalnya memang gak mau masuk sekolah Alkitab ya. Jadi that's a long story. Jadi singkatnya begini. Dulu itu aku itu orangnya ini memang suka bergaul sama orang gitu loh. Jadi suka ngobrol, suka ya hangout sama teman segala macam. Dan di satu momen itu aku itu pengen kerjanya itu di pemerintahan waktu itu.
Karena waktu itu melihat banyak sekali figur-figur pemimpin di dalam pemerintahan itu yang kurang baik, jadi teladan, betul. ya. Nah waktu itu diriku tuh pengen jadi pendobrak yang melakukan kebenaran begitu loh. Nah seiring berjalannya waktu ternyata Tuhan berbicara lain, ya. Jadi waktu itu ada sebuah KKR lalu ditantang, ya, siapa yang mau menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu. Nah pada saat itu ya di dalam pergumulanku dengan Tuhan, aku cuma ngomong begini, Tuhan kalau memang Engkau mau pakai aku ya silahkan. Nah waktu itu aku angkat tangan dan ibaratnya aku menyerahkan hidupku sama Tuhan untuk Tuhan pakai. Nah semenjak hari itu jadinya Tuhan tuh semakin menyatakan visinya. Jadi ada banyak hal lah, nanti tidak bisa diceritakan secara penuh di video ini. Tapi ini tuh Tuhan tuh membuka banyak pintu, ada banyak konfirmasi sampai hari ini bahkan, dimana menyatakan bahwa ya memang jalanku ya di dalam hal ini seperti itu. Dan kalau bicara tentang visi, nah visi Tuhan tuh bukan suatu hal yang statis, ya. Aku yakin visi Tuhan adalah suatu hal yang progresif. Contoh begini, visi Tuhan, contoh misalnya Rika hari ini, dulu dia bercita-cita jadi psikolog, tapi hari ini dia semakin tajam jadi psikolog anak ya. Dari dulu emang psikolog anak ya? Enggak sih. Ya, jadi pokoknya psikolog aja. Tapi semakin belajar dia semakin tahu bahwa ya itu memang panggilannya Tuhan, seperti itu. Nah mungkin diantara kita juga begitu. Mungkin awalnya dia panggil jadi dokter gitu ya. Tapi dokter apa? Iya, dokter apa gitu kan, semakin belajar mungkin Tuhan akan menunjukkan visinya yang lebih tajam. Jadi kita semakin tahu visi Tuhan itu apa. Jadi nggak bisa ketika menggumuli dalam satu kurun waktu aja ya. Betul. Tapi itu sesuatu yang perlu dilakukan, digumuli sepanjang hidup bahkan ya mungkin. Iya, ya. betul. Bahkan kalau misalnya kita sudah pensiun nanti, kita harus juga tanya Tuhan setelah pensiun ini saya ini harus ngapain nih dengan hidup saya ini. Jadi passion itu yang tentang diri kita, kesukaan diri kita ini kepribadian yang kayak apa, itu bertemu dengan visi dari Tuhan. Tuhan maunya kita seperti apa. Jadi apa yang kita suka dan apa yang Tuhan mau itu bertemukan. Itu namanya klop. Nah mungkin tadi kan udah dibilang ya, passion ketemu vision gitu. Nah kenapa sih menurut kita itu dua hal ini tuh penting ketika kalian akan memilih jurusan kuliah? Karena misalnya aja nih, aku mengakui bahwa diriku adalah orang yang gaptek gitu ya. Bayangin kalau seorang Rika ngambil jurusan-jurusan yang terkait IT seperti itu, pasti dampak aku itu nggak akan sebesar kalau orang yang jago IT beneran itu ngambil jurusan itu. Mungkin dampak aku cuma bisa sekecil ini, tapi kalau orang yang memang udah dikasih bakat dan passion yang benar, itu mungkin dampaknya akan lebih besar gitu. Jadi kalian mau jadi orang yang dampaknya kecil atau yang dampaknya besar? Betul. Gitu. Contoh seperti ini. Apa ya? Anda tahu ini apa? Ini adalah kepala charger. Gunanya apa? Gunanya untuk ngecharge baterai. Tapi bisa nggak saya pakai timpuk orang? Bisa. Betul? Tapi itu salah. Tujuannya salah. Mungkin kamu bisa efektif dalam hal kecil di bidang lain, tapi Tuhan sudah menciptakan kamu untuk efektif di satu bidang yang memang kamu diberikan porsinya di sana. So, kesimpulannya adalah jangan sampai salah pilih. Karena kalau menyesal di jurusan mungkin cuma 4 tahun ya. Iya. Tapi kalau menyesal seumur hidup itu bahaya. Betul. Jangan lupa passion bertemu dengan vision. Refleksi diri sendiri dan refleksi bersama dengan Tuhan. Semoga video ini menolong kita semua untuk kita belajar menggumuli panggilan Tuhan. Jurusan apa yang tepat bagi kita semua. Selamat bergumul. Sampai jumpa. Don't forget to subscribe. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.